Lagi-lagi aksi para pelajar tanah air membuat hati mengiris. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan untuk masa depan justru kini mengecewakan masyarakat tanah air. Ya, seorang pelajar yang berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat dikabarkan menjadi korban dari aksi para pelajar yang tak punya hati nurani. Pelajar SMP bernama Audrey diketahui mendapatkan aksi kekerasan sadis oleh 12 pelajar siswi sekolah menengah atas. Diduga aksi brutal tersebut dipicu oleh sebuah permasalahan hati. Aksi keji tersebut diketahui terjadi pada Jumat 29 Maret 2019 silam sekitar pukul 2:30 sore. Siswi Malang yang tengah berada di rumah saat itu dijemput oleh 12 dari terduga pelaku yang meminta Audrey untuk menemui sang kakak sepupu dengan alasan ada yang ingin disampaikan. Setibanya di sana, korban lantas dibonceng oleh sang sepupu menuju suatu tempat. Namun kala di tengah jalan, keduanya dihampiri 4 pelaku lain yang sudah mengikuti sejak Audrey berangkat dari rumah. Para pelaku itu pun lantas meminta keduanya untuk berjalan menuju bagian belakang sebuah bangunan yang terletak di sebuah daerah sepi. Bocah Malang 14 tahun itu pun lantas menjadi target tindakan kekerasan para pelaku yang murka dan tak punya hati. Audrey disiram, dijambak hingga ditendang tak ada ampun. Darah yang mengalir di tubuh Audrey seakan tak membuat para pelaku gentar. Meski mencoba kabur, keduanya kalah cepat dari para pelaku yang dapat mencegat hingga penyiksaan kembali terjadi di salah satu taman di Jalan Abdurrahman, Kota Pontianak. Para pelaku terus-menerus melakukan tindakan keji hingga sampai hati menginjak perut dan membenturkan kepala Audrey ke jalan yang penuh dengan bebatuan. Aksi kejam tak berperi kemanusiaan itu pun berhenti setelah akhirnya sejumlah warga sekitar melihat. Berdasarkan laporan, pelaku utama tindak kekerasan tersebut berjumlah 3 orang, sementara 9 dari siswa bertugas untuk membantu hingga misi penyiksaan tersebut berjalan. Mirisnya lagi, target utama pelaku sebenarnya bukanlah Audrey, tapi sang kakak sepupunya. Karena ulah aksi brutal para pelajar SMA tersebut, gadis remaja ini kini mendapatkan trauma psikis yang luar biasa. Audrey pun harus berbaring lemah dan mendapatkan perawatan medis pada bagian kepala dan dadanya akibat benturan-benturan yang diterimanya. Beruntungnya masih ada orang tua dan kerabat terdekat yang terlihat silih berganti mengunjungi Audrey yang masih dalam masa pengobatan. Sementara itu, 3 para pelaku diketahui sudah diamankan pihak kepolisian, namun sungguh miris entah para pelajar tersebut tak peduli atau benar-benar tak punya hati. Para pelaku yang diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan itu rupanya masih sempat terlihat melakukan boomerang di aplikasi Instagram dan mengunggahnya. Di sana terlihat jelas wajah mereka yang terlihat tersenyum sumringah seakan mempermainkan dan menganggap enteng kasus ini. Tak hanya itu saja, pelaku yang mengunggah boomerang itu pun baru-baru ini mengutarakan pandangannya dalam laman Instagram Story. Dengan berlatarkan warna hitam dengan tulisan huruf besar berwarna putih, ia berujar jika media pemberitaan selama ini hanya melebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya. Sang pelaku pun menghimbau keras bagi para warganet yang tak tahu menahu untuk tidak berperilaku seakan tahu semuanya. Lebih lanjut, pelajar itu pun mengunggah sebuah percakapan dalam pesan pribadi Instagram yang memperlihatkan salah satu dukungan dari kerabat terdekat kepada dirinya. Bukan hanya satu pelaku yang seakan tak peduli, jika menelisik lebih jauh dari beberapa pelaku yang terlibat, mereka benar-benar berperilaku seakan tak pernah melukai satupun insan manusia. Bahkan dari beberapa pelaku masih sempat-sempatnya mengunggah potret senyum manisnya dalam laman Instagram, meski mereka kompak mematikan kolom komentarnya. Entah apa yang berada di pikiran para pelaku saat ini, benarkah rasa benci yang mendalam sudah benar-benar menutup hati nurani mereka? Entahlah, namun yang pasti kini seluruh lapisan masyarakat pun menyatu dalam sebuah tagar Justice for Audrey yang kini menjadi trending topik dan menjadi pemberitaan di seluruh jagat maya. Meskipun begitu, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak KPPAD Kalimantan Barat sempat memberi keterangan kepada media untuk mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak menyudutkan pelaku. Respon KPPAD ini rupanya mendapat respon negatif dari warganet. Sejumlah akun bahkan menyebut KPPAD melindungi para pelaku dengan berusaha melakukan mediasi tanpa penyelesaian hukum. Mengingat korban dan pelaku adalah anak di bawah umur, jadi KPPAD di dalam hal ini memberikan pendampingan untuk kedua-duanya. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kasus ini jangan sampai masuk ke ranah kepolisian, yaitu sampai ke ranah pengadilan. Mengingat anak-anak ini sama-sama di bawah umur, sama-sama memperoleh hak yang sama, yaitu berhak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Selain itu kami ingin menekankan kembali di dalam Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012 bahwa bagaimanapun agar dapat memblurkan, tidak membuka identitas secara langsung, tapi karena ini sudah terblow up dengan secara viral di media sosial maupun di media massa, kami tidak bisa untuk ini, hanya bisa jangan sampai ada bully yang terjadi yang dialami oleh pelaku. Ya, lekas membaik Audrey. Kini kita semua bersatu dan berharap Audrey akan mendapatkan keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Saya tidak setuju ya, kalau kita bisa melihat seperti hal ini, kasus ini itu nggak bisa. Jangan sampai hanya gara-gara berlindung di salah satu pasal itu di bawah umur, terus akhirnya tidak ada hukuman. Nggak bisa, bagaimanapun harus mendapatkan efek jerak. Ya, saya setuju masalah untuk Iya efek dong. jerak tersebut gitu. Tapi kan memang nama-nama anak-anak di bawah umur itu kan memang mendapatkan perlindungan dan juga Setuju, pendampingan. setuju. Kalau misalnya sudah mendapatkan perlindungan pendampingan, kalaupun memang melanjutkan ke kasus Harus. tetap didampingi gitu, Didampingi, dan prosesnya pun betul, tetap betul. berlangsung. Karena kan maksudnya kalau misalnya memang tidak ada hukuman atau segala macamnya, ini mungkin menjadi kasus yang nantinya bisa terulang kembali. Akhirnya jadi bias. Nah, itu Gimana dia. hukum kita? Sebenarnya Betul. kalau misalnya kasus Audrey ini juga kalau misalnya kita melihat juga sejarah, mungkin gue juga bersekolah dulu juga kasus kayak gini juga sering banyak sekali terjadi, tapi kan karena memang kekuatan sosial media ketika 10 tahun yang lalu kan tidak sebesar ini impactnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat balik lagi sekarang, ya mau nggak mau kita memang harus menjalankan ini semua. Betul. Gitu untuk mendapatkan keadilan Dan juga. akhirnya juga ini akhirnya dari KPPAD atau juga Komisi Perlindungan dan juga Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini menegaskan bahwa memang tetap memberikan perlindungan karena masih di bawah umur, tapi juga akan meneruskan ke ranah hukum. Begitu juga dengan orang tua korban yang berharap akan terus dilanjutkan ke ranah hukum, dan menurut ke pihak kepolisian bahwa kasus ini juga sudah sampai ke tahap penyidikan yang artinya ini juga terus diproses. Dan kalau misalnya Anda pemirsa insert flashback lagi kejadian yang memang berlangsung di tanggal 29 Maret ini sebenarnya, dan baru dilaporkan oleh korban kepada orang tuanya di tanggal 3 April, dan orang tua korban melaporkan ke pihak kepolisian di tanggal 5 April sampai dengan sekarang menjadi viral hashtag Justice for Audrey, bahkan sempat menjadi trending. Ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara, sempat ada 11.000 tweet dengan hashtag Justice for Audrey. Dan juga sudah ada sampai detik ini sudah terkumpul total 4 juta lebih ya petisi tanda tangan yang beberapa orang yang sudah menandatangani petisi untuk keadilan kepada Audrey. Ya, dan juga banyak sekali selebriti tanah air kita juga memang yang Ya. sangat keras sekali ya Betul. terhadap hal ini, yang mereka memang pengen sekali ada keadilan untuk Audrey. Salah satunya Ivan Seventeen yang menunjukkan dukungannya dengan langsung datang mengunjungi rumah sakit yang berada di Pontianak, di mana Audrey dirawat di sana. Betul, dan ini juga menjadi perhatian bukan hanya netizen tapi juga selebriti. Beberapa di antaranya juga mengangkat di sosial medianya masing-masing. Nikita Mirzani juga, bahkan Anggun, Tatiana Safira, ada Hotman juga Paris. Ari Untung, Hotman Paris, bahkan Sunan Kalijaga juga sempat datang Udah ke sana. sampai artis luar negeri loh. Betul. Ini Kapurkan yang juga ikut turut prihatin dengan kasus yang menimpa Audrey. Ya, Ya kita kan? akan lihat seperti apa pemirsa Insight. Yang pasti apapun yang terjadi kita berharap semoga dari mata rantai kekerasan ini cukup berakhir di sini supaya tidak ada Audrey lainnya ya. Ya. Ini dia Oke. untuk Anda. Tagar Justice for Audrey kini tengah ramai menghiasi laman media sosial. Bagaimana tidak, tagar ini muncul pertama kali dikarenakan kasus yang berawal dari laporan seorang siswi SMP asal Pontianak yang dikeroyok oleh 12 orang siswi SMA. Korban diketahui masih berusia 14 tahun dan harus menerima bulian secara psikis maupun fisik. Menurut keterangan polisi, pelaku membenturkan kepala korban ke aspal, rambutnya dijambak, disiram air hingga bagian perut diinjak dan mukanya ditendang. Mendengar kabar ini sontak membuat masyarakat Indonesia mengutuk tindakan keji dari 12 siswi SMA asal Pontianak ini. Mereka pun berbondong-bondong memberikan dukungan moral untuk Audrey melalui media sosial dengan menyertakan tagar Justice for Audrey. Tak hanya dari kalangan warga biasa, para selebriti Indonesia pun ikut turut menunjukkan keprihatinannya atas kasus bully yang sangat keji ini. Salah satu selebriti tersebut adalah Ivan Seventeen. Namun Ivan memiliki cara sendiri untuk memberikan dukungan kepada Audrey. Hari ini tepat pada tanggal 10 April 2019, Ivan diketahui langsung mendatangi rumah sakit tempat Audrey dirawat di daerah Pontianak. Dengan mengenakan jaket berwarna krem, Ivan terlihat mendatangi dan memberikan semangat untuk gadis cantik tersebut. Kedatangan Ivan ini pun dirinya bagikan melalui unggahan pada akun Instagramnya. Itu semule ya. Cepat-cepat sembuh, sebelah kan lebih pak.
jadi Boki memang menyimpan nyanyi. Lama gitu. Ya, Bang ya? Tidak boleh sumbang-sumbang nyanyinya. Caranya. Sumpah matikan mic. Mungkin suaranya. Ivan pun menyatakan jika Audrey harus menjadi pembela bagi orang-orang yang mendapatkan perlakuan bullying. Ivan pun secara khusus membagikan pemikirannya atas kasus bully yang menimpa Audrey ini karena baginya kasus bully ini berdampak sangat besar karena merusak anak secara fisik, mental maupun psikis. Dirinya pun menambahkan jika keadaan Audrey sudah cukup membaik karena Audrey mencoba untuk menguatkan dirinya sendiri. Namun rasa trauma akibat kekerasan yang diterimanya masih sangat terlihat pada sosok Audrey. Kasus Audrey ini kasus yang perlu perhatian khusus. Ini menjadi tamparan besar buat kita semua, di mana kasus bullying ini ternyata berimpact dan berdampak sangat besar. Ini tidak hanya menyebabkan kerusakan secara psikis, secara mental, tapi juga fisik gitu. Dan ini menyangkut masa depan anak-anak yang lain, gitu ya, anak-anak Indonesia. Audrey tadi alhamdulillah secara trauma memang sudah membaik. Dia mencoba menguatkan diri, tapi memang sekali lagi masih sangat terlihat traumanya masih sangat terlihat. Dia masih sangat sering menangis. Seolah geram dengan perlakuan yang diterima Audrey, pengacara kondang Indonesia Hotman Paris pun ikut turun tangan untuk membantu menuntut keadilan untuk Audrey. Melalui akun media sosialnya, Hotman meminta bantuan kepada warganet untuk mencari nomor telepon keluarga Audrey. Sejak malam tadi, Hotman Paris sudah bergerak menghubungi rekan-rekan media untuk mengekspos kasus ini. Secara khusus pula Hotman membagikan pemikirannya akan kasus ini. Dirinya meminta kepada Bapak Presiden untuk berbicara di hadapan publik agar kasus Audrey segera disidik karena dengan cara tersebut hukum ditegakkan dan pelaku cepat ditangkap. Tak hanya itu, ia juga menyumbangkan seluruh honor yang didapatkan dari Jombang untuk ibu korban sebagai awal perlawanan hukum. Salam Kopi Joni kasus Audrey. Hanya dengan satu kalimat, apabila Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi berbicara di televisi agar kasus Audrey Pontianak segera disidik dan ditangkap pelakunya, maka hukum akan cepat berjalan. Seolah merasakan apa yang Audrey rasakan, selebriti Indonesia pun berduyun-duyun mengecap keras tindakan bully yang diterima Audrey melalui media sosial. Para selebriti tersebut antara lain Nikita Mirzani, Anggun, Tatiana Safira, Ari Untung, Nafa Urbah, Rachel Fenya, Aukarin, Taki Malik, Atta Halilintar, dan masih banyak lagi. Uya Kuya pun turut memberikan pemikirannya terhadap kasus yang diterima oleh Audrey. Dirinya pun mengecam tindakan pembulian yang dilakukan 12 siswi SMA di Pontianak ini. Kita sangat prihatin sekali karena ini awalnya kan cuma head speech dari saling sindir di medsos. Akhirnya mereka ketemuan kopi darat dan sebetulnya ini saya sudah resah ini sejak beberapa tahun terakhir dunia medsos kita banyak anak-anak yang suka berkata kasar di sosmed ya, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Ini dan rata-rata itu dilakukan anak-anak pelajar yang ngomongnya sembarangan dan ya itu adalah cerminan akhirnya ya mereka dengan mulut aja berani ngomong begitu akhirnya dengan ya perilaku juga begitu gitu. Nah ini menurut gua akibat dari ya ini penggunaan sosmed yang kebablasan. Yang akhirnya secara psikologis membuat anak tuh jadi sadis ya karena ya mulut sama otak kan ya sinergi ya sama ya gitu. Kalau gue sih sama anak-anak gue udah diajarkan untuk mereka menggunakan medsos dengan baik. Jadi tidak untuk ngomong kasar, tidak saling menghina, tidak membuli orang gitu. Jadi kalau anak-anak gue sih anak-anak yang santun ya. Jadi ya menurut gue ya sampai terjadi hal seperti ini yang perlu ditanyakan adalah orang tuanya. Salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan KPAI, Ai Mariati MSI, pun ikut mengomentari tindakan keji ini. Kalau boleh saya katakan budaya di antara perilaku anak-anak ini.
Nah, tentu KPAI ingin memastikan bahwa kalau ini sudah bergulir pada jalur pidana, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mampu melindungi korban sekecil mungkin, sedini mungkin dari segi kekerasannya, dari segi fisiknya, psikologisnya, ya, reintegrasi sosial. Terutama saya kira kita harus menjamin tidak ada stigmatisasi di kemudian hari. Yang kedua, tentu karena diduga anak-anak pelaku ini adalah usianya pun masih usia anak di bawah 18 tahun, ya, yang kita tahu usia SMA. Ini kan juga perlu penanganan yang berbeda, artinya kekhususan dalam memperlakukan bagaimana anak-anak masuk dalam jeratan anak berhadapan hukum. Kasus Audrey ternyata tak hanya mendapat perhatian masyarakat dalam negeri saja, namun juga publik luar negeri. Salah satu artis muda, Kapoor Khan, ikut turut menyatakan keprihatinannya terhadap kasus ini. Dirinya pun mengunggah sebuah foto yang bertuliskan tagar Justice for Audrey. Tak lupa dirinya juga menambahkan sebuah keterangan foto yang menyebutkan dirinya ada untuk sosok Audrey. Bully pun mendapat perhatian lebih dari salah satu penyanyi Korea Choi Siwon. Sebagai salah satu representatif UNICEF dari Korea Selatan, Siwon pun membagikan pemikirannya terhadap kasus bully yang banyak menimpa anak-anak di dunia. Already amazing, and I know you will be bright future. Already you are a precious person, and don't give up. Never give up. You know your day will be coming very soon. Dirinya pun memberikan dukungan kepada para korban bully dengan mengatakan jika mereka adalah sosok yang luar biasa. I would like to say, I know it's kind of very tough sometimes, but I would like to say, don't give up. Don't give up and then don't waste your time. Don't waste your life. Life is too short for something not important. If you have a friend who needs your help, who needs your, listen, then give your hand for them. They won't forget. Never forget about this one. So be together and walk together, okay? Because life is very precious. Seiring dengan kecaman yang diberikan warganet di media sosial, masyarakat pun berbondong-bondong menandatangani petisi untuk Audrey ini. Sampai saat ini petisi telah ditandatangani 2 juta orang lebih dan hampir mencapai target petisi yang dicanangkan. Ya, kita berharap juga ya pelaku mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya gitu lah ya. Kalau memang harus bersalah ya harus ada tindakan hukumnya agar ini mendapatkan efek jera. Jangan sampai orang-orang nanti melihat ketika masalah ini dibiarkan berlalu begitu saja, hanya musyawarah mufakat akhirnya damai, akhirnya orang sepele dong ya, oh berarti bullying itu boleh, besok gue tinggal gampar, kan gue masih SMA, kan gue masih SMP, berarti gue nggak bisa dihukum, kelar dong semuanya. Di mana keadilan kita? Ini adalah hal yang sangat penting sekali dan kami juga berharap semoga Anda pemirsa Insert melihat kasus bullying atau juga perundungan adalah bukan hal yang biasa-biasa saja. Ini adalah jelas kasus yang sangat luar biasa sekali karena memang efeknya juga bisa membuat bukan hanya trauma fisik tapi juga mental dan juga psikis, dan semoga sekali lagi tidak ada Audrey lainnya, dan kita juga berharap sekali lagi pihak kepolisian bisa tentu saja menemukan titik terang sampai akhirnya jelas sudah dari kasus ini. Ya, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan juga kepada orang tua. Ini kan kita tahu banget yang namanya kasus bullying ini memang lebih banyak terjadi di usia-usia sekolah gitu. Jadi memang perhatian khusus ya, mudah-mudahan dengan banyaknya berita-berita dan juga penandatangan petisi. Mungkin pemirsa setia Insert yang sedang menonton yang merupakan orang tua gitu ya, mungkin ada perhatian khusus bahwa mengajarkan anaknya bahwa yang namanya bullying itu tidak boleh dan tidak baik dan jangan sampai dilakukan, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Makanya pendidikan orang tua itu paling Betul, jadi kita kembali lagi ya, ke rumah karena ini juga memang bisa terjadi pada siapapun. Dan kita juga doakan semoga Audrey cepat sembuh, cepat pulih kembali dan bisa segera beraktivitas ya. Dan pemirsa kita akan kembali lagi, pastikan tetap bersama kami tentunya hanya di Insert Today.